Halo, selamat malam teman-teman. Ini Pak Pet barusan habis cari air degan atau kelapa muda ya buat si Loli. Karena si Loli lagi mogok makan, guys. Kayaknya karena dia sedih ya, kemarin si Loli ini sempat Pak Pet pisah dengan si Brownie karena si Loli ini bercandanya rada kebangetan, guys, sehingga telinga si Brownie ini dia sampai hair loss gitu. Dan sampai ada beberapa luka di telinganya si Brownie, guys, gara-gara diemutin sama si Loli gitu, guys. Makanya beberapa hari yang lalu Pak Pet pisah si Brownie ini dengan si Loli. Tapi ternyata setelah dipisah si Loli ini malah dia nggak mau makan, guys. Dan si Loli ini juga ada hair loss di bagian dahinya dikarenakan dia nabrakin kandang, guys, pengen nyamperin si Brownie yang ada di kandang sebelahnya gitu ya. Dia kasihan banget. Ini sebenarnya tadi Pak Pet cari degan hijau tapi nggak dapet karena emang udah malam mungkin ya. Jadi Pak Pet beli air kelapa muda biasa, guys. Nggak apa-apa lah sementara, kalau selama nggak ada daripada nggak ada, kita pakai air kelapa muda biasa, guys. Nah, ini juga sekalian Pak Pet bahas lagi solusi buat musang kalian yang mogok makan juga ya. Mungkin kalian nanti bakalan ngalamin seperti ini juga. Nggak berharap, cuman semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang nanti ngalamin hal serupa kayak Pak Pet ini, guys. Nah, gunanya dari air kelapa muda ini adalah mengganti ion tubuh, jadi supaya musang kalian itu nggak lemes ya. Intinya kalian harus sering pantau musang kalian. Ketika kalian lihat musang kalian itu udah mulai mogok makan, maka segera cari pakan alternatif, guys. Salah satunya misalnya bisa kalian kasih minum dengan air kelapa muda ini ya. Nanti Pak Pet bakalan kasih juga beberapa menu alternatif buat musang kalian yang mogok makan. Pak Pet cuma berharap si Loli ini dia mau minum, guys, karena biasanya musang yang mogok makan itu dia bakalan bener-bener rewel ya. Dan apalagi di musim penghujan seperti ini, sekarang ini lagi rawan-rawannya musang itu mogok makan, guys. Jadi kalian harus bener-bener atur pola makannya. Jangan sampai telat, jangan sampai musang kalian kedinginan juga, supaya nggak mogok makan, guys. Kayaknya si Loli nggak mau makan, guys. Jadi kita harus sedikit memaksa ya, karena kalau sampai perut musang kita ini kosong, nah itu bisa semakin berbahaya buat kesehatan musangnya, guys. Jadi kita bisa gunakan spet ya untuk memasukkan air kelapa mudanya ke badan si musang. Kita bikin supaya dia mangap, guys, dan ketika mangap kita langsung semprotkan ke mulutnya. Emang agak susah sih, guys. Wah, nah gigit, guys. Tapi nggak apa-apa, cuman sedikit. Memang harus sedikit dipancing. Gimana caranya supaya musang kalian itu mau mangap ya? Karena ketika si musang mangap itu adalah kesempatan kita buat memasukkan air kelapa mudanya, guys. Jadi kita bikin musangnya nyerang ya. Kalau musangnya dia nggak mau mangap, kita bikin musangnya nyerang supaya ketika dia nyerang dan membuka mulutnya, kita langsung masukkan, guys.
Jadi mungkin cukup dulu sedikit. Nanti kita ulangi beberapa jam lagi ya. Sekitar 1-2 jam lagi nanti kita ulangin lagi supaya jangan sampai perut si musang ini kosong guys gitu. Nanti juga Pak Pet kasih tahu menu apa lagi ya yang lainnya. Nah, setelah seperti ini, setelah kalian selesai menyepet musang kalian yang mogok makan, jangan lupa buat dilap guys supaya air kelapa muda tersebut, atau kalau kalian menggunakan susu atau menggunakan bubur instan, nah itu biar nggak lengket ya, biar nggak kotor di bulu si musang ya gitu guys. Jadi harus segera dibersihkan. Jadi kan kita habis spet musangnya, pasti dia kena ke bulu-bulunya guys. Jadi kita harus pastikan setelah di spet musangnya ini dalam kondisi bersih. Karena ketika musang tersebut kotor, itu juga bakal mempengaruhi kepada kesehatannya guys. Oke, selesai untuk saat ini. Nanti kita bakalan ulangin beberapa waktu ke depannya. Sekarang kita ke menu selanjutnya. Buat musang yang mogok makan, kita bisa berikan bubur instan guys, kayak gini. Ini sebenarnya Pak Pet barusan udah tidur, cuman bangun buat ngasih makan si Loli ya. Karena musang yang mogok makan itu dia lebih membutuhkan perhatian yang ekstra guys. Jadi kita nggak bisa terlambat ya. Jadi dikit-dikit harus kasih makan, dikit-dikit harus dispet kayak gitu guys. Karena namanya juga mogok makan ya. Nutrisi yang masuk ke tubuh si musang itu dikit banget guys. Jadi kita harus sering-sering spetin ya. Kita coba kasih dulu, semoga dia mau makan. Kayaknya masih nggak mau guys. Jadi mau nggak mau kita harus spet lagi. Caranya sama seperti waktu kita tadi kasih air kelapa muda. Jadi kita bikin supaya musangnya ini mangap, dan nanti kita langsung spet ketika dia nyerang ya. Kita harus benar-benar sabar guys, dan harus telaten ya. Ini baru masuk sekitar setengah, kita isi lagi.
Nah, kalau kira-kira susah banget kayak gini guys, ini kita bakalan gunakan opsi yang terakhir ya, yaitu dengan menggunakan hewan hidup guys. Jadi sebelum itu kita bersihin dulu musangnya lagi supaya nanti nafsu makannya lebih keluar lagi guys. Kita coba dengan makanan yang berbau amis seperti misalnya kepala ayam rebus guys. Semoga ini bisa memancing nafsu makannya si Loli. Kita taruh di sini dan kita tinggalkan guys. Nah, karena si Loli ini susah banget buat dispet ya, jadi terpaksa guys, ini benar-benar sangat terpaksa kita harus pancing nafsu makannya dengan menggunakan hewan hidup ya. Di sini Pak Pet sudah siapin burung pipit atau emprit atau ya apalah namanya ya, burung kecil ini. Kalian bisa gunakan juga anakan puyuh boleh, atau puyuh dewasa juga boleh, atau hewan hidup lainnya guys, anak ayam juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah ketika musang ini nanti diberi hewan hidup karakternya bakal berubah? Kemungkinan besar iya guys, karena ya namanya juga kita beri makan hewan hidup ya. Nah, insting liarnya dan insting berburunya itu bakalan keluar lagi. Jadi kemungkinan besar memang karakter musang kalian itu bakal berubah jadi lebih galak guys. Tapi nggak apa-apa, demi menyelamatkan nyawanya ya, mending karakternya berubah guys, nanti kita bisa perbaikin lagi ya. Nah, ngasihinnya gimana? Ngasihinnya kalau kayak gini guys, ini nanti kalian copot dulu ekornya, sayapnya, dan beberapa bulunya. Karena ketika musang mogok makan dan dia menggigit si burung ini, apabila terlalu banyak bulu, nah itu biasanya dia lepasin nanti guys. Burungnya ini dia lepasin karena terganggu dengan adanya bulu. Jadi mau gak mau kita harus hilangin dulu beberapa bulu yang ada di burung ini ya. Nah, misalnya kayak gini, ini ekornya udah nggak ada, sayapnya juga udah nggak ada, dan tinggal beberapa bulu yang ada di sini. Nah, menghilangkan sayap ini gunanya juga supaya burung ini nggak kabur guys ketika kalian berikan nanti, dan nggak langsung diserang oleh musangnya, jadi dia nggak bisa terbang gitu ya. Jadi kita habis ini kasihin dan siap-siap kabur dari sini supaya musangnya bisa makan dengan tenang guys. Yuk kita berikan ya. Ini juga harus hati-hati karena biasanya kalau nafsu makannya dia keluar, insting berburunya nanti muncul, biasanya dia akan menyerang dengan sembarangan guys. Jadi harus hati-hati.
Nah, karena nafsu makannya belum keluar juga, kita coba belah burungnya tadi supaya bau darahnya keluar, guys. Biasanya kalau bau darahnya keluar, ini bakal memancing nafsu makannya.
Alhamdulillah guys, si Loli udah habis 12 mili. Meskipun dengan perjuangan yang begitu berat ya, tapi Pak Pet lumayan lega karena perut si Loli nggak terlalu kosong meskipun cuma terisi sedikit. Jadi intinya kalau musang kalian mogok makan jangan dibiarin guys, karena kalau kalian biarkan begitu saja itu bisa fatal buat musang kalian ya. Karena kalau sudah terlambat guys, kalau sudah musang kalian lemes, kehabisan tenaga, itu bakalan susah banget buat nyembuhinnya. Nah, jadi mumpung musang kalian itu masih kuat, masih aktif ya, meskipun mogok makan, nah itu kalian harus paksain. Seperti yang Pak Pet lakukan yang terakhir ini tadi, kalian spet ya, kalian paksain gimana caranya supaya ada makanan atau nutrisi yang masuk ke badan musang kalian guys. Itu Pak Pet minta doanya buat kalian semua, semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk buat si Loli dan semoga si Loli segera mau makan lagi guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.